Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syarru bi masyiatillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallah wa sadaqa rasuluna bil habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa, ikadawan ikadawati dimanapun Anda berada, wabil khusus pada para dewan pengasuh, pembina, beserta segenap dewan guru Pondok Pesantren Darussalam Ciamis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat, taufik serta hidayahnya, di kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bersilaturahim melalui media YouTube dalam rangka Kultum Ramadan 1444 Hijriah, Ikatan Alumni Darussalam Pusat, yang insya Allah akan menjadi wasilah dibukakannya pintu rezeki kita, diampuninya segala dosa-dosa kita, dan yang paling utama adalah kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Kaum muslimin wal muslimat, ikadawati yang terhormat, bahwa hati kita itu ibarat laptop atau smartphone yang kita miliki, yang jika tidak kita setting untuk menyimpan file-file yang penting saja, maka akan dengan mudah menumpuk tuh sampah-sampah atau yang kita sebut cace-cace, yang pada akhirnya dengan mudah sampah-sampah itu berserakan di dalam memori kita, bahkan menguras isi memori kita hingga pada saat-saat tertentu menyebabkan laptop atau smartphone kita tidak dapat beroperasi dengan maksimal. Bahkan ada yang harus terkena virus yang berbahaya, akhirnya tidak bisa lagi beroperasi alias mati total. Seperti itulah hati kita. Maka pada hari ini dan beberapa hari ke depan, di bulan yang baik ini, inilah momen buat kita untuk bisa menyeleksi dan menghapus beberapa file dari hati kita yang ternyata mengotori dan bahkan hanya menjadi beban memori kita, hingga kita pun dibuat tidak bisa move on dari masa lalu. Bahkan parahnya, kita tidak bisa mengakses apapun kebaikan terhadap diri sendiri, apalagi terhadap orang lain. Bagaimana bisa? Karena daya aksesibilitas kita terhalang oleh tumpukan sampah, dosa, dan maksiat. Nah, itu diibaratkan bahwa hati kita pun seperti laptop atau smartphone yang kita miliki. Maka oleh karenanya, kalau sampah-sampah, file-file yang tidak berguna, yang mengotori ya memori kita, maksiat, dosa, kesalahan, kezaliman yang selalu kita tumpuk dari hari ke hari, dari masa ke masa, semakin menumpuk, bahkan hingga beberapa gigabyte banyaknya. Maka oleh karenanya upaya menghapusnya pun butuh waktu. Tidak instan, tidak langsung terhapus, tetapi bisa jadi akan mengakibatkan ya hati kita atau file kita itu macet. Maka harus kita perhatikan, harus kita seleksi satu demi satu, step by step, ya, supaya hasilnya maksimal,
supaya hati kita yang kotor ini benar-benar bersih dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Makanya 1 bulan penuh ini adalah kesempatan buat kita untuk kembali menghapus satu demi satu kenangan dosa masa lalu kita dengan ibadah puasa yang dilandasi iman dan ihtisab, hanya berharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima segala kesungguhan niat dan ibadah kita. Insya Allah kita pun akan menjemput maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berupaya untuk menjadikan Ramadan kita tahun ini sebagai bulan pertobatan nasuha kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 30 hari dan kita sudah masuki hari yang ke-16. Mudah-mudahan sisa-sisanya ini bisa kita gunakan untuk kita jadikan momentum pertobatan nasuha kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, beberapa tahap demi tahap, insya Allah kita akan memperoleh maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita seperti yang diaminkan doanya oleh baginda Rasulullah, doa dari malaikat Jibril, yaitu ketika datang bulan suci Ramadan menghampiri kita, tetapi sampai Ramadan berakhir kita tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillahi min dzalik. Nah, lalu setelah kita benar-benar menyatakan tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam artian kita mengosongkan segala macam kotoran-kotoran, dosa-dosa, maksiat-maksiat yang menempel di hati kita dan seluruh anggota badan kita, maka setelah kosong semuanya, lalu mari sedikit demi sedikit kita isi kembali atau tajalli dengan amal-amal baik. Meskipun amal baik itu sedikit, tetapi kita istiqomahkan, kita ajak menjalaninya dan selalu berkesinambungan, karena yang terbaik adalah perbuatan baik yang dilakukan ya, secara terus-menerus. Jangan sampai kita melakukan kebaikan atau berbuat baik yang sifatnya kambuhan atau musiman. Seperti saat ini, banyak orang yang berbondong-bondong untuk menggunakan Ramadannya sebagai bulan ibadah, tetapi kesadaran beribadahnya hanya muncul pada bulan suci Ramadan saja. Seperti banyak terjadi ya, penjual-penjual takjil yang sifatnya penjual musiman, hanya hadir, hanya menjual pada saat bulan suci Ramadan saja, tetapi bulan-bulan lainnya tidak jualan, ya, alias nganggur. Seperti itu juga menggambarkan beberapa, dan bahkan mungkin kita diantaranya, kita hanya menggunakan kesadaran untuk beribadah pada bulan suci Ramadan saja. Kalau itu yang terjadi, maka kita hanya menghamba kepada bulan Ramadan, tapi bukan menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dianggap oleh para ulama, kita hanya menjadi hamba Ramadan, tapi bukan sebagai hamba Rabbani. Di bulan suci Ramadan juga mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memperhatikan makanan, karena kunci dikabulkannya doa kita setelah bertobat, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makanan yang halal. Bagaimana bisa Allah mengabulkan doa dan menerima ibadah kita jika makanan yang masuk ke dalam perut kita berupa makanan yang haram? Seolah-olah Ramadan berpesan kepada kita bahwa selama sebulan penuh, jangankan yang haram, yang halal saja kita dilatih untuk menahan diri sampai tiba waktunya berbuka. Oleh karenanya, spirit Ramadan seharusnya menjadikan kita lebih perhatian terhadap kehalalan rezeki kita, terhadap kehalalan usaha kita, terhadap kehalalan pekerjaan kita, dan terhadap kehalalan hubungan kita dengan orang lain. Karena halal itu baik, halal itu bersih, halal itu berkah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.